Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monika Audia Lisanuri, NIM 2010 2040 51, kelas 3C Tadris Biologi, mata kuliah Ekologi Tumbuhan, dosen pembimbing Hendra Ladirman SSI MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang faktor pembatas. Hukum minimum living. Pada keadaan yang kritis, bahan-bahan pendukung kehidupan suatu organisme yang tersedia dalam jumlah minimum bertindak sebagai faktor pembatas. Justus Liebig, 1840, menemukan hasil tanaman tidak ditentukan oleh unsur hara NPK yang diperlukan dalam jumlah banyak, tetapi oleh mineral seperti magnesium yang diperlukan dalam jumlah sedikit oleh tanaman. Temuan ini dikenal sebagai hukum minimum living. Bukan hanya unsur hara NPK yang dapat bertindak sebagai faktor pembatas, tetapi materi kimiawi lainnya seperti oksigen, fosfor, dan proses pertumbuhan dan reproduksi. Hukum minimum living telah diterapkan pada program pengendalian lingkungan terhadap organisme. Hukum minimum living telah diterapkan pada program pengendalian lingkungan terhadap organisme. Namun, hukum minimum living hanya dapat diterapkan pada habitat atau ekosistem dengan arus energi dan materi yang masuk seimbang dengan yang keluar. Fosfor merupakan faktor pembatas bagi organisme perairan. Meningkatnya nutrien seperti nitrogen dan fosfor perairan disebut proses eutrofikasi. Pencegahan eutrofikasi dapat dengan mengurangi kandungan bahan organik dan unsur hara di perairan sehingga pertumbuhan organisme seperti fitoplankton dan makrofita terhambat. Hukum toleransi Salford. Kegagalan suatu organisme dalam mempertahankan hidupnya dapat ditentukan oleh kekurangan atau kelebihan, atau kuantitatif dan kualitatif. Beberapa faktor yang mendekati batas toleransinya, bukan hanya dalam jumlah sedikit atau rendah yang bersifat membatasi, tetapi juga dalam jumlah yang berlebihan atau tinggi. Kisaran minimum merupakan batas toleransi digambarkan sebagai hukum toleransi Salford 1913. Dengan mengetahui toleransi suatu organisme dapat diketahui keberadaan, penyebaran, atau distribusi organisme tersebut. Faktor pembatas. Dengan menggabungkan konsep hukum minimum dan konsep toleransi, maka dapat dipahami konsep faktor pembatas. Faktor pembatas dapat diartikan sebagai keadaan yang mendekati atau melampaui ambang batas toleransi suatu kondisi. Faktor pembatas suatu organisme mencakup kisaran minimum atau maksimum dari faktor-faktor abiotik suatu ekosistem. Misalnya suhu, cahaya, pH yang terlalu rendah atau minimum, atau terlalu tinggi maksimum. Bagi organisme dengan kisaran toleransi yang lebar terhadap faktor abiotik X yang relatif konstan bukan merupakan faktor pembatas, sehingga organisme tersebut dapat hadir dalam jumlah banyak. Sebaliknya, bagi organisme dengan toleransi yang sempit terhadap faktor abiotik Y yang selalu berubah akan menjadi faktor pembatas, sehingga akan hadir dalam jumlah sedikit. Faktor fisik sebagai faktor pembatas: 1. Suhu, 2. Radiasi cahaya matahari, 3. Kekeruhan warna dan bau, 4. Arus dan tekanan air, 5. Oksigen terlarut. Itulah sedikit paparan materi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.